Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah online Matematika Dasar untuk Teknik. Di video kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Pada bab logaritma ini saya akan membahas tentang 3 subbahasan. Yang pertama itu adalah standar derivatif untuk logaritma. Yang kedua ada logarithmic properties atau sifat-sifat dari logaritma. Kemudian yang terakhir adalah logaritma dalam bentuk perkalian dan pembagian. Dan untuk video yang pertama saya akan membahas tentang standar derivatif dari logaritma. Standar derivatif dari logaritma. Nah, ini bisa jadi catatan buat kalian. Ini adalah acuan baku dari logaritma. Bahwa kalau ada x log x sama dengan itu 1. Sedangkan untuk yang x pangkat n log x pangkat m, maka penyelesaiannya sama dengan m dibagi n. Oke, selanjutnya, kalau kita punya nilai B log X ditambah B log Y, itu sama dengan B log X dikali Y. Sedangkan untuk B log X dikurang B log Y, itu cara penyelesaiannya sama dengan B log X dibagi Y. Oke, sekarang untuk bentuk perkalian. Kalau kita nemuin soal bentuknya A log B dikali B log C, maka penyelesaiannya adalah A log C. Sedangkan untuk B log X pangkat N itu sama dengan N dikali B log X. Jadi N-nya ini berubah atau pindah ke bagian depan ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas di diferensial ataupun integral. Itu udah pernah ada soal tentang ini. Kemudian untuk standar derivatif lainnya ada B log X itu sama dengan K log X per K log B. Ini juga ada di diferensial, sudah pernah kita pelajari. Untuk bahasan yang kedua yaitu tentang logarithmic properties atau sifat-sifat dari logaritmik. Untuk sifat yang pertama yaitu A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1, itu berlaku A log A sama dengan 1. Kemudian A log 1 itu sama dengan 0. Log 10 itu sama dengan 1. Nah, buktinya setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga A pangkat 1 itu sama dengan A. Nah, bentuk A pangkat 1 sama dengan A ini dirubah dalam bentuk logaritma menjadi A log A sama dengan 1. Yang kedua, setiap bilangan tidak sama dengan 0 apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1. Sehingga A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga bentuk logaritmanya adalah A log 1 sama dengan 0. Yang terakhir, log 10 adalah bentuk logaritma dengan basis 10 dan numerusnya adalah 10. Sehingga log 10 itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya contoh untuk sifat yang pertama. 7 log 7 itu sama dengan 1, karena 7 pangkat 1 itu sama dengan 7. Kemudian, log 1 sama dengan 0, karena 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya, log 1000 sama dengan 10 log 1000 sama dengan 3, karena 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Untuk sifat kedua, A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih besar dari 0 serta Y lebih besar daripada 0. Sedangkan nilai A, X, dan Y ini merupakan bilangan real dan berlaku B log X ditambah B log Y sama dengan B log X kali Y. Buktinya, A log X sama dengan N itu bisa kita rubah bentuknya menjadi A pangkat N sama dengan X. Untuk
A log Y sama dengan M, itu bentuknya kita rubah menjadi A pangkat M sama dengan Y. Sedangkan untuk A log X kali Y sama dengan P, bentuknya menjadi A pangkat P sama dengan X kali Y. Bentuk ini kita jabarkan lagi menjadi X kali Y sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi A kali Y sama dengan A pangkat N plus M. Karena kalau perkalian, pangkatnya itu jadi ditambah. Sekarang kita cari nilai P-nya, yaitu kita kali sisi kiri dengan A. Jadi A kali P sama dengan A pangkat M plus M. Sehingga bentuknya menjadi P sama dengan N plus M. Maka hasil akhirnya menjadi N sama dengan A log X dan M sama dengan A log Y. Nah, bentuk ini sama dengan A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Contoh untuk sifat kedua. Di sini kita punya soal 3 log 5 pangkat setengah ditambah 3 log 7 kuadrat pangkat setengah. Karena ini sama 3 log, maka 3 lognya kita keluarkan menjadi 3 log dikali 5 pangkat setengah dikali 49 pangkat setengah. Kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 3 log 5 dikali 49 pangkat setengah. Maka menjadi 3 log 245 pangkat setengah. Nah, bentuk derivatifnya setengah ini, pangkat setengah ini bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga menjadi setengah dikali 3 log 245. Selanjutnya sifat ketiga, yaitu A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Untuk nilai X dan Y itu lebih besar daripada 0. Serta nilai A, X, dan Y itu merupakan bilangan real. Kali ini berlaku B log X dikurang B log Y sama dengan A log X per Y. Buktinya adalah A log X sama dengan N itu sama dengan A pangkat N sama dengan X. Sedangkan untuk A log Y sama dengan M, itu bentuknya A pangkat M sama dengan Y. Untuk A log X per Y sama dengan P, maka bentuknya A pangkat P sama dengan X per Y. Bentuk ini kita jabarin lagi, jadi X per Y sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat M. Sehingga bentuknya X per Y sama dengan A pangkat N dikurang M. Nah, kalau tadi kita belajar perkalian pangkatnya jadi positif, kalau yang ini karena pembagian dia pangkatnya jadi negatif, jadi dikurang. Selanjutnya, ini ada A pangkat P sama dengan A pangkat N min M, maka menjadi P sama dengan N min M. Sehingga bentuknya menjadi A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Contoh untuk sifat ketiga. Kita ada soal 3 log 8 pangkat 3 dikurang 3 log 2 pangkat 2. Karena ini 3 lognya sama, maka kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 log 8 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 3 log 512 dibagi 4. Hasilnya adalah 3 log 128. Sekarang contoh soal campuran. Kita punya soal 3 log 5 dikurang 3 log 15 ditambah 3 log 9. Kita tahu bahwa sifatnya di sini kalau pengurangan dia adalah dibagi, sedangkan untuk penjumlahan itu berarti dikali. Maka hasilnya menjadi 3 log 5 dikali 9
dibagi 15. Sama dengan 3 log 45 dibagi 15 menjadi 3 log 3 atau sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal logaritma ini, yang harus kalian pahami adalah derivatif logaritmanya itu sendiri. Kemudian, pahami sifat-sifat logaritmanya, dan untuk contoh soal lainnya bisa kalian kerjakan di classroom. Itulah pembahasan tentang logaritma. Kita akan pelajari sifat-sifat logaritma di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.